Di video kali ini kita akan membuat bolu karamel super simple. Bahannya sederhana, cuma pakai 2 telur aja, tapi bisa bersarang full, rasanya legit banget. Buat teman-teman yang penasaran, sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep simple selanjutnya. Nonton hingga selesai ya, karena ada tips dan trik supaya bolu karamel kalian bisa berhasil. Terima kasih. Kita siapkan wajan, bisa menggunakan teflon juga. Lalu kita masukkan 400 gram gula pasir. Kalau kurang suka manis bisa dikurangin ya. Selanjutnya ini kita masak menggunakan api kecil aja hingga gulanya membentuk karamel. Setelah agak menggumpal seperti ini, bisa kita goyang-goyangkan wajannya. Atau kalau takut terkena panas gula, teman-teman bisa mengaduknya menggunakan sodet atau sutil. Kita aduk-aduk aja hingga gulanya mencair dan membentuk karamel. Yang penting teman-teman menjaga apinya, jangan sampai kebesaran karena takutnya nanti karamelnya akan gosong. Jadi hasil bolunya akan pahit ya. Nah, ini setelah membentuk karamel, hasilnya cantik sekali kan teman-teman, tidak gosong. Selanjutnya kita tuangkan 400 ml air. Ini apinya sudah kita matikan ya, hati-hati panas terkena tangan. Nah, setelah kita tuangkan air, langsung aja kita aduk. Jika ada gula yang sudah mengkristal, kita aduk hingga larut kembali ya. Jika sudah, kita biarkan hingga suhu ruang. Selanjutnya kita tim margarin 100 gram. Kita timnya hingga benar-benar cair. Lalu kita sisihkan. Sekarang masuk ke tahap pencampuran tepung. 150 gram tepung terigu, 150 gram tepung tapioka, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh soda kue. Ini semuanya kita aduk. Kalau teman-teman mau bisa diayak. Kita aduknya hingga tercampur rata. Nah, setelah bahan keringnya tercampur rata, kita sisihkan dulu. Di wadah lain kita pecahkan 2 butir telur. Pastikan telur yang bersuhu ruang. Lalu kita tambahkan 2 saset kental manis. Ini jangan di skip ya. Selanjutnya, supaya tidak amis, kita tambahkan secukupnya vanilla essence. Langsung aja kita aduk menggunakan spatula. Jadi cocok sekali buat teman-teman yang pengen bikin bolu tapi tidak ada mixer. Karena di resep kali ini kita cuma menggunakan spatula. Langsung aja kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah, sekarang kita masukkan selang-seling tepung dengan cairan karamelnya. Sambil kita aduk hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada lagi gumpalannya ya. Lakukan hingga campuran tepung dan larutan karamelnya habis ya teman-teman. Nah, setelah tercampur rata, untuk tahap akhirnya kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan. Ini langsung kita aduk hingga tercampur rata, ngaduknya pelan-pelan aja. Tapi pastikan hingga benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi endapan margarin ya. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan loyang. Loyangnya jangan lupa diolesi dengan margarin tipis-tipis aja. Oh iya, untuk loyangnya saya menggunakan loyang martabak mini. Nah, jika sudah kita olesi dengan margarin, selanjutnya kita masukkan 1 centong sayur adonan. Tapi tidak usah sampai penuh, karena nanti akan mengembang lagi. Untuk memasaknya kita menggunakan api kecil aja, karena kalau menggunakan api besar dia rawan gosong ya. Kalau kompor teman-teman ada api lilin, bisa menggunakan api lilin aja. Nah, setelah semua lubangnya kita isi dengan adonan, selanjutnya kita masak tapi jangan ditutup dulu, biarkan hingga muncul gelembung karena gelembung itu akan membentuk lubang-lubang sarang semutnya.
jika sudah muncul gelembung atau berbuih seperti ini, teman-teman baru bisa menutupnya. Selanjutnya akan kita masak hingga bagian atasnya kering. Jika sudah matang, langsung aja kita angkat. Ini kelihatan ya teman-teman, muncul sarang semutnya atau lubang-lubang kecil seperti ini. Ini terbentuk karena kita menggunakan baking soda. Nah, karena kita menggunakan loyang seperti ini, jadi bagian tengahnya rawan gosong karena dia berhubungan langsung dengan bara apinya. Jadi, kalau di rumah ada alas wajan atau yang plat besi itu, teman-teman bisa menggunakan supaya tidak rawan gosong lagi. Nah, sekarang akan kita masak ke tahap selanjutnya. Pastikan hingga semua adonan selesai kita masak ya. Oh ya, untuk satu resep ini saya mendapatkan 21 pieces, lumayan sekali kan? Nah, setelah selesai kita masak semuanya, hasilnya cantik sekali, mengembang sempurna. Bagian bawahnya tidak gosong karena apinya kita menggunakan api kecil, kecuali bagian tengahnya memang itu rawan gosong. Nah, untuk hasil dalamnya dia berongga sampai ke dalam, ini super enak banget. Kalau teman-teman penyuka kue sarang semut, cobain resep ini deh. Ini dijamin berhasil. Padahal kita cuma menggunakan 2 telur, tapi hasilnya benar-benar empuk. Langsung dicobain ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih.